Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita melanjutkan materi aljabar, yaitu perkalian dan pecahan aljabar. Silakan dipersiapkan buku matematika untuk mencatat poin penting dan mengerjakan soal pemahaman, serta LKS dan juga buku paketnya. Perkalian aljabar menggunakan metode perkalian pelangi. Mengapa? Karena ini adalah salah satu yang mudah. Contohnya, bila ada soal, selesaikan bentuk perkalian aljabar berikut. Soalnya adalah 3x dikurangi 2, kemudian dikalikan x dikurangi 2. Berapakah hasilnya? Maka penyelesaiannya adalah dengan perkalian pelangi. Seperti apa sih perkalian pelangi itu? Perkalian pelangi itu maksudnya, bila ada model perkalian seperti ini, yang kita disuruh mencari penyelesaiannya, maka yang pertama kita mulai dari suku pertama 3x. 3x kita kalikan dengan x, maka akan menghasilkan 3x pangkat 2. X nya menjadi pangkat 2 ya. Kemudian 3x dikali negatif 2, ingat negatifnya harus diikutkan. 3x dikali negatif 2 menghasilkan negatif 6x. Kemudian berikutnya kita akan beralih ke negatif 2 ini. Negatif 2 dikalikan x menghasilkan negatif 2x. Kemudian bila negatif 2 dikalikan negatif 2 menghasilkan plus 4. Ingat tandanya harus ikut. Setelah mendapatkan hasil yang seperti ini, maka suku-suku sejenis bisa diselesaikan atau disederhanakan. Di sini ada suku sejenis yaitu negatif 6x dikurangi 2x. Nah, negatif 6x dikurangi 2x ini bisa disederhanakan menjadi min 8x. Sehingga kalau kita tulis, penyelesaian dari soal ini adalah sama dengan 3x pangkat 2-nya ditulis tetap, kemudian dikurangi 8x sebagai hasil dari negatif 6x dikurangi 2x, kemudian ditambah 4. Jadi kalau perkalian pelangi itu intinya kita harus mengalihkan satu persatu suku-sukunya. Jangan sampai tandanya tertinggal. Kalau negatif tetap diikutkan negatifnya. Berikutnya kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Prinsipnya sama dengan penjumlahan pada pecahan biasa, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Langsung ke contoh, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nomor 1, bila ada 4A per 3 ditambah A per 2, maka bisa diselesaikan dengan menyamakan penyebutnya. 3 dan 2 ini kalau kita cari bilangan berapa ya yang bisa menjadi KPK dari 3 dan 2 ini, maka kita bisa mendapatkan angka 6. Intinya sama seperti ketika kita menghitung pecahan biasa ya, jadi penyebutnya itu disamakan. Sehingga mendapatkan hasil 11A per 6, kemudian disederhanakan menjadi 5A per 6. Jadi prinsipnya sama ketika menghitung pecahan biasa, hanya saja ini ada hurufnya, karena di sini kita sedang belajar pecahan aljabar. Untuk soal nomor 2, ketika ada soal 1 per M dikurangi 1 per MN, maka samakan penyebutnya. Penyebutnya antara M dan MN berarti kita pakai yang MN. Yang N dikalikan dengan 1 ini tadi ya, 1 dikalikan N, kemudian yang MN tetap 1 per MN. Sehingga hasilnya N dikurangi 1 per MN. Sudah sampai sini saja, sudah sederhana. Silakan boleh dipahami ulang. Jadi intinya itu sama dengan pecahan biasa, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang ke perkalian pecahan aljabar. Untuk perkalian, maka kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sama dengan perkalian pada pecahan biasa. Jadi, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Atas dikalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan bawah. Sehingga 2A kali A, 2A kali A sama dengan 2A pangkat 2, 3B kali 6B sama dengan 3 kali 6, 18, B pangkat 2. Kemudian bisa disederhanakan dengan dibagi 2, menghasilkan A pangkat 2 per 9B pangkat 2. Disederhanakannya dengan dibagi 2. Seperti pecahan pada bilangan biasa ya. Jadi
tetap bisa disederhanakan dengan dibagi bilangan yang sama. Selanjutnya untuk pembagian pecahan aljabar, prinsipnya bilangan kedua dibalik lalu dikalikan seperti pada perkalian aljabar. Langsung pada contoh, bila ada soal 12 per K dibagi KL pangkat 3 per 4 sama dengan bilangan keduanya ini, suku keduanya silakan dibalik. Kemudian tandanya diganti menjadi kali, sehingga mendapatkan 12 per K dikali 4 per KL pangkat 3. Ingat, dibalik. Sehingga menghasilkan hasil 48. Dari mana 48? Dari 12 dikali 4. Ini kan tandanya sudah berubah menjadi kali. 12 dikali 4 sama dengan 48. K dikali KL pangkat 3 sama dengan K pangkat 2 L pangkat 3. Jadi ingat kalau pembagian itu suku keduanya dibalik dan tandanya berubah menjadi kali. Kemudian dihitung seperti biasa pada perkalian. Atas kali atas, bawah kali bawah. Demikian materi yang sudah disampaikan, kita langsung ke soal pemahaman. Ada 4 soal, yang pertama soal tentang perkalian aljabar, yang kedua tentang penjumlahan pecahan aljabar, yang ketiga tentang perkalian pecahan aljabar, dan yang keempat tentang pembagian pecahan aljabar. Silakan dikerjakan di buku tulis matematika dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.